sudah meninggal, kalau orang itu orang soleh, akan bergabung dengan ruh universal. Tapi kalau orang matinya su'ul khatimah, mau bergabung dengan ruh universal, ditolak, mau kembali ke Tuban lagi, medeni wong, sama urip mana kan medeni wong niku. Akhirnya gentayangan ruhnya menjadi tersiksa selama-lamanya. Selama-lamanya ruh itu nggak punya tempat. Mau bergabung roh universal ditolak, ingin kembali ke dunia lagi nggak mungkin. Itulah yang sebenar-benarnya adzabun alim. Ini orang nggak baca sejarah ini, nggak baca apa? Baca cuma Khulasatun Nuril Yakin yang 65 halaman itu, terjemahan lagi, bukan bahasa terjemahannya. SAG, masya Allah, masya Allah. Pakai dasi ngalor ngidul. Sing digawa kitab terjemahan. Orang Islam harus menang. Kalau kalah, orang Islam harus kaya. Kalau melarat, orang Islam harus pinter. Kalau bodoh, ya Allah. Di Quran itu, ya orang Islam harus kaya. Rabbana ufa'na bima latana Rabbi alimna ladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wa zakar ma'a ahlil kutri unsa wa zakar Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karoma wa zukil kullan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadaratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turkis sufiyah, Sayyidi Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Khalil Rahman, Sayyidi Syekh Al-Mukarram Kiai Musta'in Syukur, Sayyidi Syekh Kiai Haji Fauzan Umar, Akhil Aziz Al-Karim Kiai Haji Ahsan Ghazali, Rais Syuriah Cabang NU Tuban, Al-Mukarram Kiai Haji Daman Huri, Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Tuban, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Razak, yang saya hormati Dr. Andes Haji Miyadi, Ketua DPRD Tuban, dan pejabat pemerintah yang lain, Ketua Panitia Penyelenggara Haul Sunan Bonang yang ke-514, Kiai Hidayatul Rahman A'azzahullah. Sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyul hudur. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bersama-sama masyarakat yang hadir di sini diberi anugerah oleh Allah menghadiri acara yang sangat luar biasa, penuh dengan barokah, yaitu haul yang ke-514 Mbah Sunan Bonang. Mudah-mudahan
Allahumma inna nas'aluka bimaqa'idil izzi min arsyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa madzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla wa bifadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tammati allati la yujawizuhunna bar wa la fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil wa bijai nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bikaramati awliyaika tahirin wa ala al-khusus waliullah Mbah Sunan Bonang antusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Haul dalam rangka komunikasi kita yang masih berbentuk fisik. Kita ini masih berbentuk fisik, jasmani, badan. Ruhnya masih parsial. Ruhnya parsial, juz'i. Lah, menghauli para wali, maulid Nabi, menghormati lahirnya Nabi Muhammad, halnya para aulia, itu dalam rangka silatul ruh, silatul ruhaniyah dengan ruh yang universal. Jadi orang soleh itu Bu, Pak, kalau sudah meninggal, wafat, di sana bergabung dengan ruh universal, al-arwahul kulliyah, bersama ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, arwahil anbiya wal mursalin wal aulia, jadi satu. Bukan lagi roh satu persatu orang, tapi sudah menjadi ruh universal. Di mana ruh universal itu dulu pernah mengucapkan perjanjian primordial ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Ruh universal, bukan ruhnya si Ahmad, si Hasan, si Abu Bakar, bukan. Ruh universal, semua yang ada waktu itu, termasuk Fir'aun, termasuk Abu Jahal, termasuk coba Brezhnev, Lenin, Stalin, semua menjawab qalu bala syahidna. Kami menyaksikan, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami semua. Yang jawab siapa itu yang jawab? Ruh universal, ruh kulli, belum menjadi juz'i, belum. Maka orang kalau sudah meninggal, kalau orang itu orang soleh, akan bergabung dengan ruh universal. Tapi kalau orang matinya su'ul khatimah, mau bergabung dengan ruh universal, ditolak, mau kembali ke Tuban lagi, medeni wong, sama urip mana kan medeni wong niku. Akhirnya gentayangan rohnya menjadi tersiksa selama-lamanya. Selama-lamanya roh itu nggak punya tempat. Mau bergabung roh universal ditolak, ingin kembali ke dunia lagi nggak mungkin. Itulah yang sebenar-benarnya adzabun alim. Paham boten? Maka insya Allah yang hadir sini semuanya ini, insya Allah akan kalau nanti meninggal dunia, termasuk saya mudah-mudahan akan bergabung dengan ruh universal. Amin ya robbal. Asal waktu hidup sekarang rajin-rajin komunikasi. Kalau komunikasi itu kalau di dunia namanya silaturahim. Kalau dengan orang sudah meninggal namanya silaturruh. Apa namanya? Mudah-mudahan Allah memberikan keistimewaan kepada Sunan Bonang untuk memberi pertolongan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan. Percaya mboten? Sing percaya pasti dapat karomahnya Sunan Bonang. Sing ora percaya pasti tidak dapat syafaatnya Sunan Bonang.
Kalau dengan Nabi Muhammad SAW, wajib percaya orang Islam. Kalau dengan Nabi Muhammad, bahwa Rasulullah itu mempunyai wewenang memberikan syafaat kepada siapa saja yang ia kehendaki, yang beliau kehendaki pasti akan menolong dan pasti akan selamat kalau sudah ditolong oleh Rasulullah. Wajib percaya kalau dengan Rasulullah. Kalau dengan selain Rasulullah, percaya silahkan, nggak percaya karep-karep lah. Yang percaya dapat karomahnya para Mbah Sunan Bonang, yang nggak percaya ya tidak dapat. Tapi kalau syafaat Rasulullah harus wajib percaya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang-orang yang banyak dosanya, contohnya saya. Orang-orang yang banyak dosanya, contohnya saya, datang kepadamu Muhammad. Quran ini. Datang kepadamu Muhammad. Istighfar di sampingmu Muhammad. Saya pergi ke Madinah. Istighfar di sebelahnya makom Rasulullah. Wastaghfara lahumur rasul. Dan Rasulullah pun ikut mendukung, ikut memohonkan ampunan untuk saya. Lawajadullaha tawwabar rahima. Lamnya lam taukid, lam pasti. Lawajadullah pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Itu Quran itu. Yang gak percaya awas hati-hati loh, ini Quran. Kalau kepada Rasulullah kita wajib percaya bahwa Rasulullah bisa memberi syafaat kepada siapapun yang ia kehendaki. Syaratnya Rasulullah ikut ACC, berarti nggak ACC, ikut mendukung istighfar saya, itu pasti Allah mengampuni. Syaratnya Rasulullah ikut mendukung. Wastaghfara lahumur rasul. Oleh karena itu, yang percaya dengan syafaat Rasulullah pasti mendapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya pasti tidak akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qara'na fid duha wala saufa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Qara'na fid duha, saya membaca surat Ad-Duha. Apal betul panjenengan? Surat Ad-Duha apal betul? Di dalam surat Ad-Duha ada ayat yang bunyinya wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Muhammad, jangan sedih, jangan susah. Akan saya beri kamu apa saja yang kamu minta. Muhammad, kamu minta apa saja akan saya kasih. Fatardha, sampai kamu puas. Sampai kamu senang Muhammad. Jaluk apa wae, sampai kamu senang saya kasih. Nah, hasyaka ya Rasul tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Rasulullah tidak mungkin ridho, tidak mungkin rela, tidak mungkin senang kalau melihat ada umatnya, terutama warga Nahdlatul Ulama, terutama yang hadir pada malam hari ini, disiksa dening Gusti Allah. Rasulullah mboten bakal rela. Rasulullah mboten bakal rela kalau melihat ada warga Nahdliyin disiksa mlebu neraka, mboten bakal rela. Ya Allah, semua umatku yang percaya dengan syafaatku semuanya jadikanlah min ashabil jannah. Percaya mboten panjenengan? Oleh karena itu, mari apapun kondisinya, apapun keadaannya, genting atau aman tentram atau genting, jenengan lagi untung apa lagi rugi, lagi sehat atau lagi sakit, tua apa muda, lulus atau enggak lulus, ayo kita tetap mempertahankan membaca Maulid Nabi setiap malam Jumat. Yang dibaca apa di sini? Yang dibaca apa di sini? Barzanji apa Deba apa Simtud Duror?
Barzanji yang dibaca. Nah, harus hafal. Kiai kalau diundang baca Barzanji masih moco, oh itu diamplopin. Harus hafal. Ini Kiai Hidayatul Rahman harus hafal nih. Kalau masih moco, jadi mulih nggak usah diantar, suruh naik ojek sendiri. Mimbar masjid khutbah jangan dikasih buku khutbah. Kiai harus baca khutbah hafal-hafalan. Kalau ada kiai keluaran Lirboyo, keluaran Tanggir, keluaran Ploso, keluaran Sarang, khutbahnya masih moco, ojo tinggo maneh. Bisa dikutok wis. Apa bedanya kiai karo SAG yang khutbahnya masih moco? Paham mboten? Kiai harus hafal khutbah hafal-hafalan, khutbah nikah, manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, talqin teng kuburan. Harus hafal-hafalan. Barzanji, Deba, Simtud Duror, Burdah harus hafal. Kenapa? Kenapa? Karena itu semua miliknya kita orang NU. Punya siapa itu? Ya kita. Kalau tidak kita yang hafal, apa HTI suruh ngapal? Apa Wahabi suruh ngapal? Apa Salafi suruh ngapal? Apa teroris yang suruh ngapal? Itu milik saya, maka kita yang harus memelihara, dihafal, jangan sampai hilang. Coba kalau di Tuban gak ada yang hafal Barzanji, lama-lama bisa hilang. Paham betul? Maka kiai harus hafal Barzanji. Kalau tidak hafal, apa tadi? Oh, jadi amplopin. Cocok nggih? Wa amma taifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa ghraw bi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki al-hada wal 'asabiyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi thumma usrib jasadihi wa ruhihi yaqudatan min masahawil fil qudsiyah. Apal kan? Apal ya? Diamplopin. Apal. Mari kita pertahankan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Itu milik kita. Barzanji dibaca, tahlil digalakkan, baca yasin digalakkan, disiarkan. Ngoten-ngoten ketuban, ngoten-ngoten. Ziarah kubur diramaikan, tawassul diramaikan untuk kepada Sunan Bonang dan sunan-sunan yang lain, para ulama yang lain. Monggo. Itu adalah prinsip ahli sunnah wal jamaah. Yang gak senang silahkan gak senang, tapi kita termasuk orang yang senang. Yang gak percaya silahkan gak percaya, tapi kita orang yang bahwa Sunan Bonang bisa membantu kita, menolong kita agar kita menjadi umat Muhammad yang bahagia fid dunya wal akhirah. Ada orang berkata di Jakarta, di Tuban nggak ada. Maulid Nabi itu bid'ah. Ada nggak yang ngomong gitu di Tuban? Di Jakarta banyak. Lah ini orang, apa bid'ah itu? Bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan zaman Rasulullah. Itu bid'ah namanya. Ini orang nggak baca sejarah ini. Nggak baca apa? Baca cuma Khulasatun Nuril Yakin. Yang 65 halaman itu terjemahan lagi, bukan bahasa terjemahannya. SAG, masya Allah, pakai dasi ngalor ngidul, sing digawa kitab terjemahan. Mas, zaman Rasulullah setiap hari, hampir setiap hari, ada orang memuji-muji Rasulullah, ada orang memuji-muji.
Walaupun Rasulullah tidak minta dipuji, tapi tidak melarang. Tidak melarang. Suatu ketika contohnya, Rasulullah baru selesai ngimami sholat subuh. Baru selesai sholat, ada orang datang. Namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Sopo? Alah, angel artinya biasa Sukardi, Toto. Siapa namanya? Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Jamaah masih kadah, baru sholat subuh kok. Dia langsung memuji Rasulullah. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhumu min nasi dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahumu qauman walaysu majazi'a idanilu la yaqa'utanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Masih panjang lagi nih, kalau saya baca semua nanti sampai subuh. Apa artinya itu? Artinya, ya Rasulullah, engkau sungguh orang hebat, orang sukses, orang mulia, datang dari suku Quraisy, kota Mekah, diikuti oleh para pengikut sahabat-sahabat yang gagah berani, berhati ikhlas, berhati berakhlak mulia. Walhasil Rasulullah dipuji, Rasulullah buatan larang. Tidak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh, enggak. Jangan muji-muji saya, keliru, bid'ah. Enggak tuh. Malah Rasulullah memberi hadiah kepada orang itu. Dikasih, kebetulan Kanjeng Nabi sedang pakai selimut. Selimutnya garis-garis, lurik-lurik. Selimutnya. Nih, kenang-kenangan dari saya. Terima kasih saya dipuji. Lah selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya battaniyah. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq. Nanti di surga kita duduk di hamparan tempat duduk yang terdiri dari selimut polos, terdiri dari istabraq. Dan nanti di surga batainuha selimut polos. Kalau selimut lurik-lurik, apa asalnya apa? Burda. Yang tidak percaya, mengenai panjenengan gak percaya, ayo kita pergi ke Turki, ke kota Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ada selimutnya Kanjeng Nabi, burdahnya Kanjeng Nabi yang dihadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Kalau gak percaya, ayo dengan saya ke Turki, tiketnya tunggu dewe. Masa tuh oke. Percaya mboten? Namanya apa selimut polos itu? Namanya selimut lurik, nama apa namanya? Burda. Dari situ maka setiap ada pujian terhadap Rasulullah dinamakan qasidatul burda. Burda banyak, ada 4 jilid. Dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Tapi yang datang ke Tuban, ke Indonesia, burdah karangannya Syekh Muhammad Sa'id Al-Busiri. Siapa namanya? Beliau suatu hari, suatu ketika sakit, stroke, lumpuh 1 bulan. Pada suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Panjenengan sering jumpa Rasulullah? Ditanya jawab panjenengan sering jumpa Rasulullah? Mimpi jumpa Rasulullah sering? Dereng. Nih mimpi jumpa gendruwo, pocong? Sering? Ya Rasulullah, kata Al-Busiri. Al-Busiri ini orang Maroko, tapi tinggal di Mesir, Alexandria. Beliau muridnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili punya Syekh Abdus Salam bin Masyis.
Abdul Salam bin Mashis, muridnya Syekh Shu'aib Abu Madyan Al-Ghawth. Ya Rasulullah, saya sakit, lumpuh, nggak bisa jalan. Saya ingin menggubah ngarang syair isinya muji-muji engkau. Kata Rasulullah, ya silahkan bikin. 1 minggu ngimpi ketemu mana? Sudah selesai Rasulullah, saya bikin syairnya. Coba dibaca, saya ingin tahu, kata Rasulullah. Dibaca. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum mendengarkan syairnya itu. Wa masaha jasadahu. Rasulullah ngusap-ngusap, ngelus-ngelus badannya Syekh Al-Busairi. Fata'affa fauran. Maka besoknya sembuh, bisa lari, bisa jalan. Percaya mboten? Syairan dia, syair apal mboten panjenengan? Wah, ora apal wis. Amin tadakuri jironim bidi salami mazata dam'an jaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idami fama li aynayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayah sabus sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikri bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udul dam'i was saqami. Mboten apa jenengan, mboten apa? Wah, pantesan dua anak rondo payu-payu pantesan. Coba apal burdah. Insya Allah sekarang dibaca, besok orang sing lamar. Percaya betul. Artinya ngatan artinya. Amin tadzakuri jiranim bidi salami mazat tadam'an. Kenapa engkau selalu menangis? Tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah. Apakah karena engkau sedang rindu, kangen, mabuk cinta kepada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau sedang teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa hatimu resah? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur, badan kurus kering? Di pipimu kelihatan sekali ada bekas air mata mengalir. Pasti kamu sedang mabuk cinta. Pasti kamu lagi? Jawab, pasti kamu lagi? Gak usah ngeyel, gak ngaku saja. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi tergila-gila, lagi mabuk cinta, lagi rindu pada seseorang sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang ku cintai, siapa yang sedang ku rindukan, yang ku tangisi, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang lagi kamu rindukan, kamu tangisi? Siapa? Yang sedang ku tangisi, yang sedang ku rindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi fa'atuhu likulli hawlim minal ahwali da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang ku cintai, yang sedang ku tangisi siang dan malam adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul insi wal jin, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah,
Dialah Nabi yang kuharapkan syafaat pertolongannya ketika kita sedang menghadapi masalah yang sulit, problem yang besar, kesulitan yang besar. Hanya mengharapkan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Yang kurindukan, yang kutangisi adalah Sayyiduna. Jawab, Sayyiduna bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa' bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihyayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Kanjeng Nabi jelas boten? Jawab yang keras, jelas boten? Leluhur panjenengan? Jawab, leluhur panjenengan? Jelas? Sebut ayo 10. Leluhur panjenengan mboten jelas nih bui turunan sapa iki? Menawa turunane bayi diguan kebon singkong menawa. Ya, enggak jelas. Kalau Kanjeng Nabi leluhurnya jelas mboten? Hafizul ilah rahmatan li Muhammadin abaahul amjada saunan lismi taroku sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga Rasulullah. Dijaga dari apa? Leluhurnya Rasulullah orang baik-baik semua. Tarokus sifah, didengarkan artinya. Sampeyan apal tapi kalau nggak ngerti artinya percuma. Tarokus sifah, leluhurnya Kanjeng Nabi tidak ada yang pernah zina. Tidak ada yang pernah zina. Dari Adam sampai min adamin wa ila abihi wa dari Adam sampai bapaknya dan ibunya tidak ada yang pernah berbuat zina. Maka Rasulullah maksum, dijaga dari ayahnya pun, dari leluhurnya pun tidak ada yang berbuat kotor, berbuat keji, berbuat mesum, nggak ada. Semua orang baik-baik semua. Panjenengan dijamin? Jawab, orang jawab ya. Panjenengan dijamin leluhur panjenengan wong suci-suci? Boten. Kalau Kanjeng Nabi dijamin oleh Allah leluhurnya orang yang baik-baik semuanya. Paham boten? Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad diciptakan dulu oleh Allah berupa nur cahaya 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam. Terus turun-temurun, putranya-putranya terus sampai ke Syekh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mukanya terang-terang karena ada Nur Muhammad. Pindah ke putranya Syekh Abdullah. Abdullah terang benderang karena ada Nur Muhammad. Pindah ke istrinya Siti Aminah. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim syadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Setelah masuk ke Siti Aminah, maka Nabi Muhammad dilahirkan bagaikan bulan purnama. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir sujud, Rasulullah lahir mengucapkan tahmid pada Allah, mukanya seperti bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim
Waktu Kanjeng Nabi lahir, rumahnya Siti Aminah padang. Abu Lahab, pamannya Kanjeng Nabi, pamannya Abu Lahab itu, saudara bapaknya, melihat rumahnya Aminah kok padang, ada apa itu? Maka perintah budaknya, namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Thuwaibah, budaknya Abu Lahab. Coba Thuwaibah, lihat ada apa rumahnya Aminah kok padang? Belum ada listrik waktu itu, belum ada kan? Pergi Thuwaibah kembali, bos, majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah sinar itu datang. Dari bayi anaknya Aminah itulah sinar itu bercahaya sehingga menerangi rumahnya Siti Aminah. Namanya Muhammad. Abu Lahab senang, gembira menyambut lahirnya Nabi Muhammad. Thuwaibah, sejak hari ini kamu bukan budak, bebas. Kamu merdeka, sama seperti saya, orang merdeka. Bukan budak lagi. Karena saya senang, ponakan saya lahir namanya Muhammad, laki-laki namanya Muhammad. Saya senang, kamu bebas, Thuwaibah. Nah itu nanti di akhirat, Abu Lahab kafir, dinas datang Al-Quran, pasti mlebu rokok. Tapi tiap hari Senin dintas, dikeluarkan dari neraka. Kalau Selasa, masukkan lagi. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dikeluarkan. Selasa masuk lagi. Nanti sampai Senin dintas selamanya. Gara-gara Abu Lahab menghormati Maulid Nabi Muhammad sekali dalam seumur hidup. Idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Dinas dalam surat Tabbat yada bilahab bahwa Abu Lahab pasti masuk neraka. Tapi konon katanya ata annahu fil yaumil daiman khaffafu anhu. Setiap hari Senin diringankan siksanya. Kenapa? Lis-sururi bi ahmada, karena gembira lahirnya Nabi Muhammad. Fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang Tuban yang selama hidupnya selalu baca maulid Nabi dan mati bawa tauhid, pasti min ashabil jannah. Paham boten? Abu Lahab seneng kalau lahirnya Kanjeng Nabi sepisan seumur urip, dan dia kafir masuk neraka jahim selama-lamanya. Tapi selama-lamanya kalau hari Senin di apa maneh, apalagi orang Tuban yang rajin baca maulid Nabi, kaya apa pahala niku? Mbuh. Kaya apa ganjaran niku? Surah karu-karuan ganjarannya. Paham boten? Oleh karena itu, mari tadi saya katakan, mari kita sering-sering pertahankan baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahabi tidak senang, Salafi tidak senang, HTI tidak senang, orang Nahdlatul Ulama senang. Paham betul? Tapi saya kan sudah sholat, sudah baca Quran, sudah zakat, sudah sedekah jariyah, sudah haji, sudah umroh, masa harus Pak maulid Nabi juga? Walaupun ente sudah beramal soleh, beribadah, wajib mengadakan maulid. Walau anna amilna kulla hinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Walaupun kita sudah beramal soleh, tapi tetap wajib menghormati maulid. Onta saja onta. Onta kalau pergi kemana-mana males, harus ditarik-tarik, dipukul, dipentungin, tarik-tarik. Tapi kalau diajak ke Madinah, langsung lari, cepet jalannya, gak usah tarik-tarik, gak usah pentungin. Ya Allah, onta itu Pak. Jadi kan pengen buatin ke Madinah, pengen buatin ke Madinah. Onta saja kalau menuju ke Madinah,
Tidak usah dipentungin, didorong-dorong, tarik-tarik, cepet melakukannya. Alam taroha wa qad maddat khutaha wa salat min madamiha sahaib. Lihat onta itu, langkahnya cepat sekali menuju ke Madinah. Ada apa sih di Madinahnya? Onta kok senang kalau diajak ke Madinah. Ada apa di Madinahnya? Di Madinahnya ada watilkal kubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghayaib. Di Madinahnya ada kubah warnanya hijau. Di dalam kubah itu ada Rasulullah SAW yang cahayanya dari Madinah sampai ke pojok Tuban, sampai ke pojok kampung Tuban, di paling pelosok nanti lah. Paling pelosok pun di paling pelosok Tuban ini. Di sana ada musola, di sana ada masjid, di sana ada madrasah, dan ada orang baca Quran. Ke pelosok-pelosok, itu namanya nurnya Nabi Muhammad. Dari Madinah, Islam kok datang ke Tuban, bukan Tuban kota, Tuban pelosok. Ono maca Quran, ono wong sholat, ono masjid. Ya Allah, yang jenengan apa? Nur Muhammad, nuru yajlul ghayaib. Paham boten? Sekali lagi, mengadakan maulid Nabi bukan bid'ah. Bukan apa? Silahkan Wahabi mengatakan bid'ah. Orang NU tidak mengatakan bid'ah. Tapi namanya sunnah takririyah. Apa? Awas, ojo lupa loh. Sampai pulang nanti harus ingat. Sunnah ada 3. Ada berapa? Sunnah qauliyah. Apa? Ngendikannya Kanjeng Nabi, namanya qauliyah. Ada lagi nomor 2, sunnah fi'liyah. Apa? Kelakuannya Kanjeng Nabi, sikapnya Rasulullah. Kalau tadi pengendikannya, kalau yang kedua ini apa? Sikapnya. Ada lagi sing ngomong bukan Rasulullah, sing lakoni bukan Rasulullah, tapi oleh Rasulullah dibenarkan, namanya sunnah takririyah. Paham boten? Paham boten? Syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah SAW. Suatu ketika ada suku namanya suku Mudar. Apa namanya suku? Kecamatan lah, gampang. Kecamatan Mudar pun. Kecamatan Mudar sudah 7 tahun. Tidak ada hujan, tidak ada pangan, gandum, jagung, beras, boten wonten. 7 tahun wis kelaparan suku Mudar. Akhirnya datang ke Madinah, dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Kata Rasulullah. Dari mana? Kami dari suku Mudar. Ada apa ke sini? Jauh-jauh ke sini ada apa? Jawabnya Labid bin Robi'ah, jawabnya ngeten. Ataina kaya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli.
Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wa la syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handolil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kalian kemari? Atainaka ya khairal bariyah litarhamana. Kami datang kepadamu wahai Rasulullah litarhamana, agar engkau merahmati kami. Apa? Ini orang minta rahmat sama siapa? Ini orang minta rahmat sama siapa? Sama Rasulullah. Nabi tidak melarang. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Minta rahmat sama Allah, jangan sama saya. Enggak tuh. Tidak tuh. Kami datang kemari minta rahmat engkau, agar engkau merahmati kami. Kami datang kemari mengadu 7 tahun gak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena tidak ada air. Ibunya sedang menyusui anaknya ditinggal karena gak keluar air susunya. Pemuda yang gagah perkasa sekarang lemah lunglai kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana. Tidak ada bisa kami makan siwal handol, rumput padang pasir yang kami makan. Gak ada makanan apa-apa kecuali rumput. Oleh karena itu, fa anta lidunyana wa anta lidinina. Engkau tempat berlindung kami, mengadu kami, urusan dunia dan urusan agama. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Syafaatmu kami harapkan. Paham betul dong, ini paham betul? Kanjeng Nabi mboten melarang orang minta syafaat. Bahkan Nabi Muhammad berdoa, Allahumma skihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adzabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat dan barakah, jangan hujan bawa malapetaka, longsor, banjir. Mereka masih di Madinah, di sana sudah hujan. Percaya betul? Ada yang tanya pada saya, ente kalau dongeng itu dari mana sih? Dari kitab tarikh, saya bilang. Dari kitab sejarah. Saya baca sejarah, enggak ada cerita kayak gitu tuh. Saya tanya, yang ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Pelajaran Sanawiyah ya? Pelajaran Sanawiyah, 65 halaman. Yang enggak ada, goblok. Kalau mau tahu cerita begini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk lil Imam At-Tabari, 10 jilid. Tarikh Hadwal Islamiyah karang Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid. Fajrul Islam, Duhal Islam, Zurul Islam karang Profesor Ahmad Amin, 8 jilid. Baru ada dong seperti ini. Ente macanya terjemahan Khulasatu Nuril. Masya Allah, sombongnya ya Allah. Sarjana agama, lulusan perguruan tinggi agama swasta, dosennya sering mencret, diarang-arang lebu. Bayar 15 juta langsung diwisuda, SAG. Wonten-wonten tuban wonten niku. Betul wonten. Nah, dari sinilah kita harus yakin menjadi orang Nahdlatul Ulama, harus yakin dengan prinsip-prinsip yang saya terangkan tadi. Percaya betul? Yang kedua, mari kita perkuat, mari kita meningkatkan keyakinan kita bahwa negara Indonesia ini negara yang penuh rahmat. Negara yang penuh rahmat. Coba lihat di Timur Tengah, Afghanistan, 40 tahun perang saudara, bom di mana-mana. Di jalan, di pasar, di rumah sakit, di madrasah, di masjid. Lagi maulid Nabi dibom. Lagi sholat asar dibom. Presidennya hafal Quran. Namanya Profesor Burhanuddin Rabbani. Dipateni.
Kafir katanya. Hafal Quran kafir katanya. Pun penyanyi perempuan, biduan nyanyi, dibunuh, haram nyanyi itu. Perempuan nyanyi haram. Oh jadi nyanyi haram, matene boten haram. Nembang haram, yang matene enggak haram. Ya Allah, ini Afghanistan. Pengen boten jenengan dolan mriko? Enggak tuh. Padahal 100% muslim. 99% madhabnya Hanafi. Tarekatnya Naqsyabandiyah, akidahnya Maturidiyah, ahli sunnah, 1% Syiah. Terdiri dari 7 suku. Tapi sampai sekarang belum pernah aman, tentram, belum pernah. Di Irak, ratusan ribu orang mati kena bom. Di Suriah sampai sekarang, ada Sunni, ada Syiah, Jabhatun Nasrah, ada Ahrar Syam, ada ada Hizbut Tahrir, ada ISIS, ada Al-Qaeda, perang terus satu sama lain. Di Suriah, di Yaman, perang terus. Libya, belum aman. Somali, 100% muslim. Madhabnya Imam Syafi'i. Perang terus, bubar negara itu. Di Indonesia aman boten? Itu berkat dulu para ulama, para founding fathers, pendiri negara ini, termasuk ulama, termasuk Mbah Hashim, termasuk Kiai Wahid Hashim, setuju bahwa Indonesia ini bukan negara agama. Bukan negara suku, bukan negara agama. Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, bukan negara Buddha, bukan negara Konghucu. Tapi negara Indonesia yang di dalamnya ada 6 agama. Itu yang resmi. Yang enggak resmi masih banyak. Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Pangestu, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Kapitayan, Kaharingan, Parmalin. Masih banyak yang enggak resmi itu. Yang Tuban, wonten mboten niku? Wonten mboten Tuban? Kejawen, wonten Kejawen? Darmo Gandul, Sabto Darmo, Gotoloco, Sambelun. Kata ya, hidup, silakan. Tidak boleh kita ada permusuhan karena beda agama. Rasulullah SAW ketika di Madinah, penduduk Madinah, ada muslim pendatang muhajirin, ada muslim pribumi Ansor, ada non-muslim Yahudi. 3 suku non-muslim. Nabi mengatakan, wala udwana illa 'alal zalimin. Coba bisa nggak bunyi bareng, ayo. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, karena beda suku, karena beda partai, beda pilihan presiden, beda pilihan bupati, nggak boleh dijadikan permusuhan. Satu saja yang boleh, yaitu apa? Kita anggap musuh orang yang melanggar hukum. Yang melanggar hukum, mari kita anggap musuh. Paham betul? Pejabat yang korupsi, pembunuh, perampok, pengedar narkoba, bos judi, itu yang melanggar hukum, zalimin. Itu musuh kita bersama. Tidak boleh orang Tuban perang satu sama lain karena beda agama. Tidak boleh di Tuban ada peperangan karena beda partai politik. Atau beda jam'iyah, beda pilihan presiden, beda pilihan bupati. Menjadi permusuhan, tidak boleh. Yang boleh cuma satu, kita anggap musuh siapa saja yang melanggar hukum. Paham boten? Ya Allah, kadang kita ini malu Pak. Negara Jepang. Jepang itu negara agamanya nggak jelas. Namanya agamanya Shinto. Apa? Agamanya Shinto. Nggak jelas. Tapi tertib, damai, akur, solid, aman, tentram. Saya kesana udah 4 kali. Malam-malam jalan-jalan, tenang, aman. Orang di penodong, orang di perampok. Nggak ada copet, nggak ada calo, nggak ada. Di jalan Tokyo, di daerah Tokyo, tidak ada satu puntung rokok. Sampah, betul wonten. Polisi lalu lintas, betul wonten. Supir yang bawa mobil, tertib sendiri-sendiri. Saya cerita bahwa Indonesia itu pejabatnya banyak korupsi, kaget dia. Hakim korupsi, jaksa korupsi,
polisi korupsi, kaget dia. Di Jepang nggak ada itu. Paham betul? Ya Allah. Pada agamanya nggak jelas, akhlaknya mulia. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat umat itu tergantung akhlaknya. Akhlaknya baik, martabatnya baik, martabatnya mulia. Akhlaknya bejat, martabatnya jatuh. Walaupun agamanya benar. Contoh, misalkan contoh. Mau kemana? Mau ke Tuban. Oh sudah, aman-aman Tuban. Orangnya baik-baik semua Tuban. Silakan pergi Tuban. Aman, tenang aja. Orangnya baik-baik semua ke Tuban. Akhlaknya tuh mulia tuh. Tapi sebaliknya saumpama. Jangan marah. Saumpama lu ya. Mau kemana mas? Mau ke Tuban. Aduh, hati-hati. Saya pernah ke Tuban, sholat di Masjid Agung, sepatu hilang. Saumpama. Saya pernah ke Tuban, ditinggal beli rokok Alfamart 3 menit, sepeda motor hilang. Jelek betul niku. Padahal wong Tuban Islam kabeh, tapi akhlaknya tidak baik, jatuhlah martabatnya. Orang Tuban Islam semua, tapi orang tidak akan bertanya agamanya apa. Aman tidak kalau saya ke Tuban? Baik-baik enggak masyarakatnya? Itu yang ditanyakan. Paham betul? Insya Allah wong Tuban setuju sayang akhlaknya nggih. Jawab yang keras. Akhlaknya baik semua ya. Coba saya tanya. Coba ini. Saya pernah pergi ke Australia setengah bulan muter-muter ceramah. Sydney, Melbourne, Perth, apalagi banyak kota lah muter-muter setengah bulan sama istri saya. Hari terakhir akan pulang di Sydney, ibu kota, saya belanja oleh-oleh. Di toko kecil-kecil, anduk, cerowal, kaos, oleh-oleh. Dapat 2 kardus. Pulang ke hotel, beresin. Setelah beres-beres oleh-oleh, HP saya tidak ada. Saya cari kasur, saya bolak-balik pojok-pojok, nggak ada HP. Ya udah hilangin, hilang sudah. Beli lagi di Jakarta nanti. Dah tidur, jam 10 sudah. Lampu saya matikan, mau tidur. Ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas pegawai hotel dan ada satu orang membawa HP saya. Ini Pak, HP Anda ketinggalan di toko saya. Ini saya kembalikan. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung Tuban gimana? Katanya akhlaknya baik. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 19 jam. Dengan Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Wasliyah, Nahdlatul Wathon. Berangkat 5 hari di sana. Di ibu kota, namanya Tembakto namanya. Tembakto. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Tidak ada mobil masuk garasi. Tidak ada sepeda motor dimasukkan ke rumah. Ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira di Tuban kalau sepeda motor di halaman rumah, kuncinya masih gantung berpun. Nah, itu sih beragama Islam. Kalau orang Jepang tadi, pejabat tidak korupsi, bukan takut neraka. Orang ngerti rokok orang Jepang. Bukan takut neraka, orang ngerti rokok. Bukan takut KPK, bukan takut polisi. Apa? Takut ditiru anak. Kalau saya korupsi, anak saya niru nanti. Anak yang korupsi ditiru oleh cucu. Cucu korupsi ditiru oleh cicit. Nanti akan lahir muncul satu keluarga besar koruptor. Masya Allah. Mudah-mudahan saya yakin di Tuban tidak ada korupsi, saya yakin. Nggak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Insya Allah. Maka mari kita tingkatkan akhlakul karimah kita. Akur, jujur, bersatu, gimana?
Sifatnya Nabi Muhammad 4 yang wajib. Nomor 1, sidik jujur. Ada yang ngomong, yang wajib jujur sidik itu Kanjeng Nabi. Yang wajib jujur siapa? Kanjeng Nabi. Saya bukan Nabi, jadi tidak wajib sidik itu. Ya. Kanjeng Nabi wajib jujur sidik, umatnya orang Tuban pun wajib sidik. Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Begitu sifat sidik hilang, duit negara 8 triliun hilang. Sebenarnya kanggo bangun tower Telkom, ternyata hilang 8 triliun. Mirang mboten jenengan. Oleh karena itu, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh hawa nafsu, kebenaran dikalahkan oleh hawa nafsu, hancurlah tatanan kehidupan di muka bumi ini, hancur. Bukan hanya rugi, bukan. Kalau yang korupsi 100 juta, negara rugi. Kalau korupsinya 1 triliun sampai ke atas, negara bangkrut. Paham betul? Onong korupsi, misalkan pejabat 100 juta, 50 juta, negara rugi. Ya dihukum, penjara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau korupsinya triliunan, negara bangkrut. Ekonomi bangkrut. Ini hukumannya apa ini hukumannya? Bukan di penjara, bukan. Tapi innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulah was'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Orang yang menghancurkan kehidupan tatanan kehidupan negara, hukumannya ayyuqattalu, dibunuh, aw yusallabu, disalib, potong 2 tangan 2 kakinya, dibuang ke laut. Setuju betul niku? Ini Al-Quran nih, Quran. Jadi Masya Allah luar biasa. Di kita ini yang belum Pancasila tadi, ketuhanan lumayan, kemanusiaan lumayan, persatuan lumayan, bagus sudah. Demokrasi lumayan, bebas pemilihan umum. Yang belum terlaksana terbukti, keadilan sosial. Sudah dirasakan belum keadilan? Nek wong cilik duwe salah langsung dihukum. Nek wong gede salah, tenang-tenang saja. Tentuban betul nonton ya, kula lagi cerita iki Jakarta. Nek sing melanggar hukum wong cilik langsung dihukum. Nek sing melanggar hukum orang besar, tenang-tenang saja. Ini namanya sila kelima, jauh panggang dari api. Apa? Jauh panggang dari, belum terlaksana, belum terbuktikan sosial. Masya Allah. Kekayaan alam Indonesia dikangkangi, dikuasai oleh beberapa gelintir orang saja. Orang paling kaya di Indonesia namanya Budi Hartono, yang punya Bank BCA dan punya Rokok Jarum. Duitnya 740 triliun. Nomor 2 Eka Cipta Sinarmas, duitnya 450 triliun. Nomor 3 Antoni Salim, duitnya 300 triliun. Wong Tuban ada enggak? Saya cari nama orang Tuban, barangkali ada yang kaya. Solikin, Jumadi, Dulkipli, Dulmanan, enggak ada itu. Padahal di Quran pesannya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wahai umat Islam, jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Ayo panjenengan kok bakal mati, anak cucu panjenengan kudu Ini pesan Quran ini. Oleh karena itu orang Tuban harus kaya. Siap? Siap kaya? Awas aku berani mana masih podo melarat, awas. Siap kaya? Kaya itu wajib, melarat itu dosa. Kaya itu melarat, dosa.
Pinter itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu faridah, wajib. Berarti kalau bodoh dosa. Menang itu wajib. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tidak boleh susah, nggak boleh sedih. Kalau kamu betul-betul orang beriman, kamu akan menang. Jadi kalau kalah, jawab. Kalau kalah, orang Islam harus menang. Kalau kalah, orang Islam harus kaya. Kalau melarat, orang Islam harus pinter. Kalau bodoh, ya Allah. Di Quran itu, ya orang Islam harus kaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mereng namen niku, orang Baghdad. Suatu ketika ziarah kubur datang Imam Syafi'i teng Mesir. Imam Syafi'i kuburan Mesir. Berangkat ziarah. Sampai di sana melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i melarat-melarat, orang di rumah. Pating kleler. Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk masyarakat melarat yang miskin sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai saiki Pak, sampai sekarang rusun, rumah susun wong miskin-miskin, ono tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali kaya loman. Panjenengan wali duduk. Kaya tidak. Loman boten. Pelit paling. Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat, pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Mbuh pirang karung iku, yang jelas diangkut oleh 700 onta. Jenengan pernah sedekah 700 sapa? Said Muhammad bin Ali Al-Maliki teng Mekah, baru wafat tahun 2006. Said Muhammad mireng panjenengan lah. Putra-putranya Mbah Mun, sarang itu semua muridnya Said Muhammad. Beliau itu santrinya 700, ditanggung. Dahare, pakaiannya, kebutuhannya, yang sakit diobatin, mulih pulang, dikasih tiket. Ada kiai di sini gitu? Jawab, ada kiai seperti itu di sini? Santri ditanggung wonten? Kenapa? Karena Said Muhammad kaya. Said Muhammad orangnya kaya, punya hotel di Mesir, punya percetakan, kaya, maka bisa menanggung santrinya. Orang kaya dan orang melarat masih baik orang kaya. Wong melarat sholat, orang kaya sholat. Wong melarat maca Quran, orang kaya maca Quran. Wong melarat rajin ibadah, wong sugih juga rajin ibadah. Wong sugih zakat, sedekah, infak, jariyah, wakaf, hibah, nadar. Wong melarat, wong sugih haji, umroh, ziarah teng Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jilani, ke Mesir Imam Syafi'i, ke Maroko Syekh Tijani, ke Suriah Imam Ibnu Arabi, ziarah. Wong melarat, maka benar sekali pesan Al-Quran tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Ayo bareng-bareng bunyi ya. Saya harus kaya. Ayo. Saya tidak mau melarat. Saya harus pinter. Saya tidak mau bodoh. Saya harus menang. Tidak mau kalah. Awas, awas janji, awas. Kalau saya kesini lagi masih melarat-melarat, masih bodoh-bodoh, awas. Paham betul nggih? Mudah-mudahan kita semua ala barakatillah. Fi hayatina wa ba'da mamatina. Wa mutna ala din Islam. Ala din tauhid. Mudah-mudahan kita semua uripe bahagia, mati nggawa iman Islam, mati mawa tauhid. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul faqir lakum at-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Zukil kulla halalan daiman wa akhilla akhliya ulama nuhdha bil khairi wa nufa kulla syar nuhdha bil khairi wa nufa kulla syar Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra biridhamika uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusulul manun wa firistur anta akraman satar wa firistur anta akraman satar wa salatullahi tashal mustafa man ila haqqi da'ana